Yang pertama tentu adalah ruang ibadah. Ini adalah jantung masjid. Ruang ibadah harus memiliki orientasi yang jelas, sirkulasi yang baik, pencahayaan dan penghawaan yang nyaman, akustik yang baik, serta mudah diakses oleh seluruh jamaah. Tetapi jangan hanya berpikir tentang luas ruang. Pikirkan juga pengalaman jamaah. Bagaimana seseorang berpindah dari ruang luar yang ramai menuju ruang ibadah yang tenang? Bagaimana cahaya, material, proporsi, dan akustik membantu menciptakan suasana khusyuk? Inilah yang dalam arsitektur kita kenal sebagai pengalaman ruang. Dan tentu saja, masjid harus memperhatikan universal design. Anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan jamaah dengan berbagai kebutuhan harus dapat menggunakan masjid dengan aman dan nyaman. Selanjutnya adalah ruang pendidikan. Sejak masa awal Islam, masjid memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tradisi ilmu. Karena itu, masjid modern idealnya tidak hanya menjadi tempat orang datang untuk sholat, tetapi juga tempat orang datang untuk belajar dan berdiskusi. Ruang pendidikan dapat digunakan untuk halakah Al-Quran, kajian, pendidikan anak, pelatihan keluarga, seminar, diskusi akademik, hingga pelatihan keterampilan masyarakat. Kemudian ada perpustakaan Islam. Saya kira ini merupakan fasilitas yang sangat strategis. Perpustakaan masjid tidak harus berhenti pada rak-rak buku. Kita dapat mengembangkannya menjadi Islamic Knowledge Center yang memiliki perpustakaan digital, ruang membaca, ruang diskusi, pusat penelitian, hingga fasilitas pembelajaran multimedia. Dengan demikian, masjid bukan hanya menjadi tempat menerima ilmu, tetapi juga dapat menjadi tempat produksi dan pertukaran pengetahuan. Kemudian kita memiliki aula dan ruang kajian. Ruang ini sebaiknya fleksibel. Dapat digunakan untuk seminar, kajian, pelatihan, musyawarah, kegiatan komunitas, bahkan kegiatan mahasiswa. Karena itu, desainnya dapat menggunakan partisi fleksibel, furnitur modular, sistem audiovisual, akustik yang baik, dan tata cahaya yang dapat disesuaikan. Ini membawa kita pada satu konsep penting. Tidak semua fungsi membutuhkan ruangan yang berbeda. Satu ruang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Dan inilah yang membuat masjid menjadi lebih efisien. Kemudian ada ruang konseling. Mengapa diperlukan? Karena manusia yang datang ke masjid bukan hanya manusia yang sedang bahagia. Ada keluarga yang sedang menghadapi masalah. Ada anak yang membutuhkan pendampingan. Ada masyarakat yang mengalami persoalan sosial dan ekonomi. Maka masjid dapat menyediakan ruang yang lebih privat untuk konseling keluarga, pendidikan, dan pelayanan sosial. Selanjutnya adalah ruang sosial dan zakat. Masjid dapat menjadi pusat pengelolaan zakat, infak, sedekah, bantuan darurat, pelayanan mustahik, hingga pemberdayaan masyarakat. Kalau dikembangkan lebih jauh, fasilitas masjid juga dapat terhubung dengan konsep wakaf produktif. Misalnya terdapat ruang pendidikan, pelatihan, UMKM halal, koperasi, pelayanan sosial, dan berbagai aktivitas pemberdayaan. Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi menjadi bagian dari Community Development Center. Tentu saja semuanya harus tetap berada dalam koridor syariah, amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kemudian ada ruang jenazah. Ini merupakan bagian penting dari pelayanan umat. Perancangannya perlu memperhatikan privasi, sirkulasi, area persiapan, ruang keluarga, fasilitas pemandian, dan hubungan dengan akses kendaraan jenazah. Jangan sampai ruang pelayanan jenazah justru mengganggu sirkulasi jamaah. Di sini prinsip zoning dan separation of circulation sangat penting. Nah, salah satu konsep paling penting dalam infografis ini adalah fleksibilitas ruang. Kebutuhan masyarakat berubah. Ruang kajian hari ini mungkin menjadi ruang pelatihan besok. Ruang pendidikan dapat menjadi ruang seminar. Pada bulan Ramadan, kebutuhan ruang berubah lagi. Pada saat Idul Fitri, berubah lagi. Bahkan ketika terjadi bencana, masjid dapat menjadi salah satu fasilitas komunitas yang sangat penting. Karena itu, kita perlu membedakan antara fixed space dan adaptive space. Ruang tertentu memang harus permanen. Tetapi ruang lainnya sebaiknya dapat berubah mengikuti kebutuhan. Ini bukan hanya efisiensi. Ini juga merupakan bagian dari sustainability. Bangunan yang adaptif memiliki umur manfaat yang lebih panjang dan tidak mudah membutuhkan perubahan besar ketika kebutuhan masyarakat berubah. Sekarang mari kita naik satu tingkat. Kalau ruang-ruang tersebut kita hubungkan, sebenarnya kita sedang membicarakan konsep masjid sebagai civic center umat. Masjid dapat menjadi pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat ilmu, pusat pelayanan sosial, pusat pembinaan keluarga, pusat musyawarah, dan pusat pemberdayaan masyarakat. Karena itu, arsitek tidak boleh hanya melihat tapak masjid. Kita juga harus melihat konteks kawasan. Apakah masjid terhubung dengan permukiman? Apakah mudah dijangkau pejalan kaki? Bagaimana hubungannya dengan sekolah?
Bagaimana dengan transportasi publik? Apakah memiliki ruang terbuka? Apakah dapat membantu masyarakat ketika terjadi kondisi darurat? Disinilah arsitektur masjid mulai bersinggungan dengan urban design dan community planning. Masjid masa depan juga perlu memikirkan keberlanjutan. Kita dapat mengembangkan pencahayaan alami, ventilasi silang, panel surya, pengelolaan air, efisiensi energi, material yang tahan lama, pengelolaan sampah, dan ruang hijau. Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan. Misalnya, digital library, manajemen ruang, monitoring energi, sistem informasi kegiatan, hingga BIM, GIS, dan teknologi digital lainnya untuk perencanaan dan pengelolaan aset masjid. Tetapi ingat, teknologi adalah alat, bukan tujuan, jangan hanya mengejar smart mosque. Kita harus membangun wise mosque, masjid yang cerdas secara teknologi, tetapi juga matang secara spiritual, sosial, dan intelektual. Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya. Ada satu prinsip yang menurut saya sangat penting bagi para arsitek dan perencana. Ruang dapat membentuk aktivitas. Aktivitas yang berulang membentuk perilaku. Perilaku membentuk budaya, dan budaya membentuk masyarakat. Kalau kita menyediakan ruang membaca, kita membuka peluang tumbuhnya budaya literasi. Kalau kita menyediakan ruang diskusi, kita membuka ruang lahirnya gagasan. Kalau kita menyediakan ruang pelayanan sosial, kita memperkuat solidaritas. Kalau kita menyediakan ruang bagi anak muda, kita memberi mereka tempat untuk merasa memiliki masjid. Jadi arsitektur tidak hanya menampung aktivitas, arsitektur juga dapat mendorong lahirnya aktivitas positif. Inilah mengapa program ruang masjid tidak boleh hanya berupa daftar ruangan. Kita harus melihatnya sebagai strategi membangun kehidupan umat.